Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar sejarah lagi dengan topik asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kita membentuk model group investigation yaitu membagi kelas dalam beberapa kelompok heterogen, lalu guru menjelaskan maksud pembelajaran dari tugas kelompok, guru memanggil ketua-ketua untuk materi tugas, lalu dibentuk kelompok diskusi. Kemudian nanti setelah selesai diskusi, maka juru bicara dari ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompoknya. Kelompok model group investigation ini, kelompok 1 nanti membahas tentang bangsa Papua Melanesiaid. Ini kelompok 2 berdiskusi mengenai bangsa Proto Melayu. Kelompok 3 berdiskusi mengenai bangsa Petro Melayu. Baik, kita bahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini ada 4 macam teori. Ada teori Yunan, ada teori Nusantara, ada teori out of Taiwan, ada teori out of Africa. Kita bahas teori Yunan dulu. Teori Yunan ini pendukungnya adalah Muhammad Ali, lalu Gelden, lalu Han Jiaseven. Teori Yunan ini pendapatnya yaitu ada kesamaan kapak tua, ya, kapak tua, kapak genggam maksudnya di sini, ya, antara daerah Yunan dengan yang ditemukan di Indonesia. Lalu ada kemiripan bahasa Melayu, yaitu dengan bahasa Campa. Ini. Oke, kita bahas di sini tentang peta, ya, peta penyebaran bangsa Yunan. Bangsa Yunan atau bangsa Indonesia ini masuk ke Indonesia 2 gelombang, ya. Gelombang pertama dikenal bangsa Proto Melayu masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Gelombang kedua bangsa Petro Melayu, ya, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Yunan ini masuk ke Indonesia melalui jalur barat dan juga melalui jalur timur. Ya, ini jalur timur, ini jalur barat. Ya, itu. Ini ya, bangsa Yunan ini membawa kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Ini, ya, membawa kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Dari jalur timur ini membawa kebudayaan kapak lonjong. Sedangkan dari jalur barat membawa kebudayaan kapak persegi. Ini ya. Ini pakai kapak persegi. Sekarang teori Nusantara ini pendukungnya adalah Muhammad Yamin. Ini Doris Kerap, lalu Clifford, ya. Pendapatnya diperkuat adanya kemungkinan bahasa Melayu keturunan Homo saurensis dan Homo wajakensis. Lalu perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia dengan bahasa Asia Tengah. Bangsa Melayu memiliki peradaban lebih tinggi. Peradabannya lebih tinggi di sini menurut
tiga tokoh tadi, kesamaan bahasa Sam dengan bahasa Melayu dianggap hanya kebetulan saja. Ini teori Nusantara. Sekarang teori of Taiwan, pendukungnya Harry Truman Simanjuntak. Nah, ini pendapatnya diperkuat dengan yang mengatakan bahwa bahasa Austronesia ini dianggap berasal dari rumpun Austronesia. Di Formosa dikenal dengan rumpun Taiwan. Nah, di sini tidak ditemukan kedudukan pola genetika dengan wilayah Tiongkok. Jadi ini berdasarkan bahasa yang cocok antara di Indonesia dengan di Formosa Taiwan. Nah, ini pola penyebaran, ya, peta penyebaran dari Taiwan. Sini kita lihat sini. Nah, dari Taiwan menyebar ke barat dan ke timur Indonesia di sini, ya, ke barat dan ke timur Indonesia, ya, ke barat dan ke timur. Ini dari Taiwan ini sampai ke Madagaskar, di Madagaskar. Nah, kemudian juga ya sampai ke New Zealand. Nah, tuh. Sehingga kemudian sampai ke Indonesia. Nah, ini Indonesianya ini di sini. Nah, sekarang teori out of Africa, pendukungnya Mark Inman, dia mengatakan bahwa penelitian DNA mitokondria, nah, ini menunjukkan tidak adanya bukti manusia modern bercampur dengan gen manusia purba. Ya, diperkirakan di sini orang Afrika itu mengadakan imigrasi berpindah sekitar tahun 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu, pindah menyebar sehingga sampai ke Indonesia. Nah, ini sini Afrika, dari Afrika inilah kemudian menyebar ke penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Indonesia. Sekarang kita bahas asal usul dan nenek moyang bangsa Indonesia ini. Di sini ada tiga, saya sebutkan tiga, yaitu bangsa Proto Melayu, dari Yunan tadi yang sudah saya sebutkan, ya. Jadi bangsa Proto Melayu ini terdiri dari suku bangsa Dayak, suku bangsa Toraja, suku bangsa apa itu, yang ada di Lombok itu Sasak. Nah, Diutur Melayu muda ini masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, juga sama, ya, berasal dari bangsa Yunan, ya. Nah, bangsa Diutur Melayu ini diantaranya adalah suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya. Nah, sekarang Papua Melanosoid. Papua Melanosoid ini adalah penduduk asli Indonesia sebenarnya, ya. Mereka tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera dan seluruh Indonesia, yang akhirnya mereka ini terdesak oleh bangsa Proto Melayu dan Diutur Melayu, ya, yang nggak mau bercampur akhirnya menetap di bagian timur Indonesia yang dikenal dengan provinsi Papua. Nah, ini, ya, ini suku bangsa Melanosoid. Ya, ini sudah ada di Indonesia sudah lama. Bangsa Melanosoid ini tersebar di Lautan Pasifik. Nah, ini Papua Barat, lalu Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, ya. Kedatangan di Indonesia sekitar diperkirakan 70.000.
Nah, itu ya. Ini menurut teori Melanie Soy, tapi sebenarnya ini adalah penduduk asli Indonesia yang dikenal dengan Homo vajapensis dan Homo mojokertensis adalah bangsa Papua Melanie Soy. Ini teori-teori. Nah, sekarang kita bahas tentang peta persebaran bangsa Proto-Melayu dan Tetro-Melayu. Nah, bangsa Proto-Melayu dan Tetro-Melayu ini membawa kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. Ya, mereka berasal dari Yunan. Nah, ini Yunan. Lalu kemudian menyebar ya dua arah, dari arah timur ini, dari timur masuk ke Indonesia melalui Sulawesi, ada juga yang ke Jawa. Nah, itu. Dan dari arah barat masuk melalui Semenanjung Malaka, masuk ke Sumatera, Jawa, ada juga ke Sulawesi, ada juga ke Kalimantan. Nah, itu. Ya, ini warna merah itu adalah bangsa Proto-Melayu, merah ini. Tetro-Melayu warna hitam. Bangsa Proto-Melayu membawa keperadaban Batu. Ini ciri fisiknya itu rambut lurus, kulit kecoklatan, permata sipit, bertempat tinggal di pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Percampuran ras Proto-Melayu dan penduduk asli ini nanti menghasilkan suku bangsa Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Nah, ini kita lihat contoh suku Dayak, ini bangsa Proto-Melayu. Ini suku Dayak. Ini Toraja juga bangsa Proto-Melayu. Sasak juga. Nah, ini juga Toraja. Ini adalah suku bangsa Proto-Melayu. Sekarang Tetro-Melayu ini membawa kebudayaan Dongson Wabin, juga berasal dari Yunan sama, ya, berasal dari Yunan. Peradaban Tetro-Melayu ini dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa. Ya, ini ras Tetro-Melayu sudah dibedakan dengan Proto-Melayu akibat percampuran ras. Ras Tetro-Melayu meliputi seluruh penduduk Indonesia kecuali orang Papua. Ini contoh orang-orang Tetro-Melayu, itu suku bangsa Jawa, Baduy, ya. Nah, ini. Oke, itu adalah contoh tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Yang paling kuat di sini adalah tentang pendapat yang mengatakan bangsa Indonesia berasal dari bangsa Proto-Melayu dan Tetro-Melayu. Tapi sebelumnya penduduk Indonesia ini didiami oleh bangsa Melanie Soy dengan bukti yaitu ada Homo saulensis dan Homo vajapensis yang merupakan jenis Papua Melanesoid. Dengan kedatangan bangsa Proto dan Tetro, mereka kemudian terdesak sehingga menempati daerah timur Indonesia. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.